Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB. Namun, PKS menilai Presiden Jokowi seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah. Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan kepada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Mardani menilai tidak efektif bila dikembalikan ke daerah-daerah terkait status bencana karena dikhawatirkan berbeda pendapat. Menurut Mardani, semestinya Presiden Jokowi yang menyampaikan kebijakannya secara nasional. Begini loh Pak Mardani yang terhormat, sebelum Presiden Jokowi banyak bicara, siapa yang paling sering cari panggung dan pencitraan, seolah merasa seperti kepala negara? Gubernur yang satu itu kan? Pemerintah pusat sudah punya SOP, tapi sebagian kepala daerah gerak sendiri. Ya sudah, latah ikut-ikutan semi-lockdown. Bahkan ada yang wacana lockdown total. Ada yang tetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Kenapa presiden yang disalahkan? Lagian, kalau serahkan ke kepala daerah masing-masing, tidak ada salahnya juga, karena lebih paham wilayahnya sendiri. Ingat Pak, selain itu ada suara-suara dari tikus dan bedebah di negeri ini yang sedang menunggangi wabah corona untuk ambisi terselubung. Jangan dikira kita tidak tahu masalah di balik layar ini. Isu apapun, apalagi isu yang berskala besar, pasti ujung-ujungnya ingin mengkambing hitamkan presiden supaya mudah disingkirkan. Dari tahun 2016 sampai sekarang, sakit hatinya tidak sembuh-sembuh, sehingga dendam itu masih tersimpan rapi. Presiden Jokowi memang pada akhirnya mengadakan jumpa pers untuk merespon perkembangan situasi mengenai pandemi virus corona. Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah untuk menentukan status bencana di daerah masing-masing. Saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada, kata Presiden Jokowi. Dalam situasi yang panas, orang-orang seperti Mardani ini malah siram bensin biar makin panas. Tipikal kelompok yang tidak peka dengan situasi saat ini. Peduli amat dengan wabah, yang penting ada peluang bagus untuk salahkan presiden, ya sikat aja. Masih sempat-sempatnya beberapa orang di negeri ini menjual opini ngawur dan provokasi terselubung. Misalnya dengan tagar Indonesia butuh pemimpin, untuk memecah belah negara ini tentunya. Ibarat negara sedang tertimpa tangga, malah berdiri di atas tangga itu. Sementara itu, dari pihak istana menepis pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang menyebut Presiden Joko Widodo lepas tangan soal penetapan status darurat corona atau COVID-19 di Indonesia. Istana mengaku tidak sependapat dengan pernyataan Mardani. Saya kira sudah tepat yang disampaikan Pak Jokowi. Dia sudah membentuk gugus tugas yang diketuai oleh Pak Doni Monardo selaku Ketua BNPB ya. Artinya, otoritas sudah didelegasikan dan Pak Doni Monardo memiliki otoritas yang dirasakan perlu dalam menangani COVID-19 untuk menentukan darurat nasional, ujar tenaga ahli utama KSP Doni Grahal Adian yang dihubungi Minggu 15 Maret 2020. Doni juga menepis soal lepas tangan. Menurutnya, justru Presiden Jokowi tidak lepas, sebab setiap anggota gugus tugas yang dikepalai oleh Ketua BNPB Doni Monardo juga setiap saat ada lapor dengan Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi terus memantau situasi terkait COVID-19 ini. Jadi Pak Presiden enggak lepas tanggung jawab, karena dia lapor ke Presiden. Tapi otoritas untuk menangani status COVID-19 itu sudah diberikan ke Pak Monardo, dan beliau memiliki hak penuh untuk lakukan apapun termasuk dalam kondisi darurat nasional, tegasnya. Tak hanya itu, tudingan Mardani itu pun dibantah telak oleh PPP yang meminta Mardani tidak selalu menyerang pemerintah. Tudingan itu sama sekali tidak benar, karena tidak menunjukkan sensitivitas tapi lebih mengedepankan ego politik untuk selalu menyalahkan pemerintah, kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi
kepada wartawan Minggu 15 Maret 2020. Menurut pria yang akrab disapa Awi, Presiden Jokowi sudah membuktikan tanggung jawabnya dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dia menilai pemerintah di berbagai negara memiliki standar kebijakan berbeda-beda, sehingga antara daerah kondisi dan situasi yang tidak sama, paling tidak pemerintah pusat punya tanggung jawab membuat standar penanganan mulai dari pencegahan hingga pengobatan, jelasnya. Dia juga mengapresiasi pemerintah yang tidak gegabah mengambil keputusan lockdown, sebab lockdown itu harus mempertimbangkan kesiapan negara dengan matang, khususnya masalah pangan. Termasuk pilihan lockdown tidak boleh sembarangan dilakukan, tapi harus mempersiapkan dan dipertimbangkan semua hal secara matang, khususnya ketersediaan kebutuhan pangan, ucapnya. Sementara itu, Partai Golkar menilai Mardani tidak etis menyalahkan pemerintah. Tidak etis di saat semua elemen bangsa bahu-membahu dan bergotong royong melawan virus corona dan persebarannya di Indonesia, ada pihak-pihak yang selalu mencari ruang untuk saling salah menyalahkan. COVID-19 ini bukan hanya masalah pemerintahan Jokowi saja, tetapi masalah kita semua, masalah dunia, masalah global, kata Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan dalam keterangannya Minggu 15 Maret 2020. Aceh menilai kebijakan menyerahkan status darurat bencana kepada daerah adalah langkah yang tepat. Dasarnya karena setiap daerah dinilai berbeda tingkat persebaran coronanya. Pemerintah daerah memiliki caranya masing-masing dalam menangani COVID-19 ini. Walaupun secara teknis kita telah memiliki protokol COVID-19 yang telah diumumkan pemerintah pusat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO, imbuhnya. Aceh menyebut pemerintah mempelajari persebaran virus corona dari berbagai negara. Namun masing-masing negara dan daerah juga memiliki masalah yang berbeda. Kita belajar kepada negara lain dalam menangani persebaran virus corona ini. Tapi tentu masing-masing negara berbeda-beda. Di samping karena sistem pemerintahannya berbeda, juga tingkat masalah persebarannya juga bisa jadi berbeda juga, ungkapnya. Langkah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah mengambil berbagai kebijakan sesuai dengan kewenangannya saya kira sudah tepat. Menyediakan fasilitas medis antara lain rumah sakit, tenaga medis, sarana prasarana medis, dan himbauan untuk menjaga kebersihan, meliburkan sekolah-sekolah di daerah-daerah tertentu, menunda kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, dan lain-lain, merupakan langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kondisi daerahnya masing-masing, imbuhnya. Aceh menyebut Komisi 8 DPR RI yang bermitra dengan BNPB selalu berkoordinasi dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan agar penanganan tersebut dilakukan agar lebih terukur, sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI atau Polri. Bung Mardani, mestinya Anda tenangkan warga atau gimana caranya biar warga tidak panik. Misalnya anjuran ini, anggap saja seolah setiap dari diri kita sudah terinfeksi virus ini. Waspadalah dengan orang-orang sekitar kita agar jangan ikut terjangkit oleh kita, terutama anak kecil dan orang tua, apalagi yang punya riwayat penyakit lain. Jagalah kebersihan sesering mungkin, misalnya cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kurangi nongkrong di tempat ramai. Hindari acara yang sifatnya pengumpulan massa dalam jumlah banyak. Sebisa mungkin, isolasi diri dan tidak keluar rumah kalau memang tidak terlalu penting. Saat bersin dan batuk, tutuplah sekitar mulut dengan lipatan siku, agar percikan yang keluar dari mulut tidak terkena orang lain. Dan kalau muncul gejala flu, batuk dan sesak nafas, segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat. Kalau begini kan enak, bantu pemerintah pusat di saat sulit begini. Soal politik, singkirkanlah untuk sementara waktu. Contohlah Cina yang kalian benci 7 turunan dan teriak asing itu, satu-satunya negara yang saat ini hampir bebas corona. Tinggal sedikit lagi. Satu tujuannya yaitu memerangi corona. Sungguh lucu kalau di saat seperti ini pun ada yang mau menjadikannya sebagai alat pencitraan politik. Entah ada di mana otak orang-orang seperti itu. Negara tidak butuh oknum atau politisi yang cari panggung,
apalagi mencari kesalahan orang lain di saat seperti ini. Bukannya kerja bareng, tapi malah bikin statement gaduh. Sudahlah, tidak bisa bantu malah bikin repot. Lihat tuh negara yang dibilang komunis sosialis, semua bersatu padu. Di sini pada punya agama tapi kelakuan lebih buruk dan parah. Bagaimana menurut Anda?